Teh Weti. Tentu ini sudut pandangnya sebagai guru. Kita akan diberikan sajian terkait praktik baik di kelas. Bagaimana proyek kolaborasi drama sintesis protein kelas 12. Selamat malam, Teh. Bisa dengar Malam, suara saya? ya. Dengar suara saya kedengaran Pak Alimka? Kedengaran, Teh. Ya, Mantap. terima kasih. Kalau begitu, Ya, kesempatan ini saya berikan kepada Teh Weti untuk menyajikan materinya. Saya persilahkan. iya. Terima kasih Bapak Alimka, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat semuanya. Terima kasih juga tim PMM Webinar yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi praktik baik apa yang sudah saya lakukan ya. Oke, di sini saya akan berbagi praktik baik tentang proyek kolaborasi dan ini salah satu contohnya yaitu proyek kolaborasi drama sintesis protein untuk kelas 12. Next. Nah, situasinya, kenapa saya melakukan ini? Situasinya adalah kurangnya kerjasama atau teamwork ya, karena memang harus ada teamwork ya antar peserta didik. Efek dari pandemi itu masih ada gitu. Kemudian banyaknya proyek yang dilakukan oleh peserta didik. Jadi kebayang kalau misalnya anak SMA itu ada 14 pelajaran dan 14 pelajaran mengadakan proyek setiap mata pelajaran gitu, setiap guru. Maka kebayang muridnya pingsan gitu. Kemudian kurangnya kolaborasi antar guru mapel. Jadi kalau kita ada kolaborasi, maka kita akan lebih ada apa ya kerjasama antar mapel gitu ya kan selama ini biologi aja gitu. Nah ini antar mapel. Kemudian kekuatannya kolaborasi guru mapel yang mempunyai irisan tujuan pembelajaran. Jadi ternyata setelah kita telisik-telisik itu ada ya tujuan pembelajaran dari beberapa mapel itu yang bisa dijadikan satu. Nah maka kita bisa membuat proyek kolaborasi. Kemudian kolaborasi dan kreativitas peserta didik itu kita manfaatkan juga sebagai sebuah kekuatan. Kemudian dengan berkolaborasi maka produk asesmennya lebih ringan dan kreatif. Jadi tentu tentu saja beda ya Bapak Ibu kalau yang berpikir satu orang dengan yang banyak orang gitu akan memunculkan produk asesmen yang lebih ringan dan kreatif. Oke, next. Next ya. Nah, yang pertama adalah tahapan membuat proyek kolaborasi. Nah, langkah pertama ya Bapak Ibu mengajak guru lain untuk berkolaborasi dalam proyek. Jadi, yang pertama sebenarnya memang sih kita tidak pungkiri ya dengan bestie gitu ya. Dengan bestie karena memang kerja sama dengan bestie sama seperti murid kita lah akan lebih menyenangkan gitu ya. Tapi kalau kita semuanya bestie semua bolehlah kita cek dan recheck gitu ya. Misalnya pada saat itu saya ingin membuat produk yang agak aneh ya di luar dari biologi yaitu produk drama gitu kan nggak ada itu tujuan pembelajaran membuat drama di biologi ya. Maka saya akan mengajak guru yang memang ada gitu ya untuk capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran dari pembuatan drama. Kemudian saya ketemu dengan guru bahasa Sunda. Kemudian karena kebetulan waktu kelas 12 yang ada dramanya itu di kelas di guru bahasa Sunda gitu. Kemudian saya juga mengajak untuk guru bahasa Inggris karena nanti di drama itu saya ingin ada caption gitu ya. Jadi tulisan yang berjalan tetapi menggunakan bahasa Inggris. Oke, jadi ini nanti proyeknya itu adalah temanya itu adalah sintesis protein dari biologi, kemudian dramanya itu apa mengungkapkannya anak-anak itu berbicara dengan bahasa Sunda dan kemudian captionnya itu dengan bahasa Inggris. Jadi unik gitu ya. Next. Nah, langkah yang kedua, Bapak Ibu, membuat modul proyek kolaborasi drama sintesis protein. Jadi, Bapak Ibu, ini langkah yang sangat penting. Kenapa? Karena perencanaan itu memang nomor satu ya, Bapak Ibu. Di mana perencanaan matang itu akan membuat apa kegiatan itu akan terlaksana dengan sangat baik. Tetapi kalau tidak direncanakan, ya begitu saja gitu ya. Jadi, memang modul proyek itu harus dan wajib gitu ya kita rancangkan. Ini adalah kita ambil temanya Berrekayasa dan Teknologi Membangun NKRI, kemudian topik proyeknya adalah drama sintesis protein, relevansi tema dan topik proyek ya, boleh kita masukkan dengan membuat drama sintesis protein, maka peserta didik dapat merekayasa dan berteknologi membangun NKRI. Kita masukkan ke P3-nya ya, profil pelajar Pancasilanya. Kemudian dimensinya adalah kreatif ya, karena membuat video, kemudian elemennya adalah menghasilkan karya berupa video drama sintesis protein, subelemennya adalah peserta didik mampu menghasilkan karya inovatif drama sintesis protein. Next.
Nah, kemudian langkah yang ketiga, setelah kita tadi membuat modul proyek kolaborasi, langkah ketiga adalah semua guru kolaborator mengadakan pembelajaran kolaborasi. Nah, ini mungkin unik ya. Mungkin buat Bapak Ibu yang guru PAUD, TK, kemudian SD mungkin sudah sering ya mengadakan pembelajaran kolaborasi. Nah, ini kebetulan saya laksanakan di tingkat SMA. Jadi kita masuk ya, kadang dua guru atau tiga gurunya kita masuk di satu kelas yang sama di salah satu jadwal kita gitu. Jadi kita memang akan masuk untuk mengadakan pembelajaran kolaborasi. Jadi kalau ini kan guru yang berkolaborasi bertiga ya bertiga, kadang berdua gitu. Yang jelas tidak sendirian. Tujuannya apa? Untuk menjelaskan proyek kolaborasi kita. Kemudian langkah yang keempat, mengadakan bimbingan proyek kolaborasi. Jadi yang namanya proyek ya Bapak Ibu tidak kita rencanakan besok jadi ya videonya atau seminggu lagi jadi tidak. Jadi proyek itu ya memang paling ideal tuh sekitar 3 bulan gitu ya. Kalau terlalu lama ini kebetulan saya laksanakan 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan ini karena berhubungan kelas 12 itu kan pertemuannya seminggu bisa 2 kali nih. Jadi ada banyak pertemuan untuk kita bisa mengadakan bimbingan proyek kolaborasi. Dan yang namanya anak SMA juga diperbolehkan untuk bimbingan lewat WA gitu ya, atau di luar jam pelajaran. Next. Nah, langkah yang kelima, penyerahan hasil proyek kolaborasi sintesis protein. Jadi, setelah jadi videonya, ini saya minta untuk upload di channel YouTube kelas ya, biasanya kelas. Kemudian nanti linknya disetorkan kepada kami gitu ya, guru proyek gitu ya. Nah, ini durasinya kita juga tentukan, kemudian apa syarat-syaratnya itu juga sudah kita tentukan gitu ya. Dan di sini linknya nanti akan kita kumpulkan, kemudian bukan berarti kita akan nonton sendiri-sendiri, tidak Bapak Ibu. Supaya menarik, saya bertiga gitu ya dengan kolaborasi guru kolaborator gitu ya, kita akan nonton bersama anak-anak gitu ya di sebuah aula gitu ya. Kalau aulanya nggak cukup ya gantian gitu kelasnya. Dan di situ kita akan adakan penilaian ya, sekaligus untuk refleksi juga buat murid-murid ngerti gitu. Oh seperti ini nih gitu ya. Jadi evaluasi juga, refleksi juga di ruangan itu. Jadi kita terbuka gitu ya masalah dari penilaian ketiga guru gitu ya. Ya enaknya sih kita bisa bekerja sama gitu. Jadi tidak menilai sendiri-sendiri, bahkan kita bisa berdiskusi gitu ya. Kalau versi guru bahasa Inggris seperti ini, versi guru bahasa Sunda seperti ini gitu. Dan kita mendapatkan banyak ilmu sih dari proyek kolaborasi yang kita lakukan gitu. Dan anak-anak juga bahagia kan karena memang video ini saya minta satu kelas ya Bapak Ibu. Luar biasa ya. Memang kalau satu kelas itu kan ada 36 siswa nih atau minimal 30 lebih lebih siswa kan untuk bisa apa berkolaborasi membuat sebuah produk gitu ya, sebuah produk video itu kan dan mereka itu wajib apa menampilkan mereka itu perannya apa di dalam video itu harus jelas gitu ya dari skenario, kemudian dari apa peran-perannya harus jelas gitu. Nah, itu merupakan suatu apa ya pengalaman yang luar biasa buat murid-murid karena setelah direfleksi ya susah ini, susah apa ya, susah dalam menentukan waktu gitu ya. Karena kan banyak kepala gitu ya. Jadi itu pengalaman yang luar biasa buat murid-murid gitu ya dan luar biasa juga buat kami guru bisa saling sharing. Next. Nah, ini contoh proyek kolaborasi antar mata pelajaran yang pernah dilaksanakan di sekolah saya. Kebetulan memang banyak guru-guru yang sudah berkolaborasi ya. Contohnya ada drama teater, sampai sekarang masih dilakukan itu tiap tahun. Drama teater kelas 11 kolaborasi dari guru bahasa Indonesia, seni budaya, bahasa Sunda, bahasa Inggris, dan sastra Inggris. Ini luar biasa ya. Jadi ini bukan menggunakan video, tetapi kita benar-benar ada penayangan teater gitu ya. Jadi kita nonton teater gitu tiap kelas dan gurunya semuanya ada di situ gitu ya. Kemudian biasanya saya juga ikut menyaksikan karena kebetulan saya wali kelas gitu. Jadi wali kelas juga ikut menyaksikan seperti itu. Jadi anak-anak itu latihan kemudian ditampilkan itu bahagia sekali. Sepertinya mendapatkan apresiasi gitu ya dari para guru gitu. Kemudian yang kedua ini juga keren adalah film sejarah Indonesia kelas 11 kolaborasi antara guru sejarah dan bahasa Indonesia. Ini ada sudah diupload di channel YouTube
gitu ya. Keren banget gitu ya. Saya lihat ini adalah video ya, video dengan durasi tertentu dan itu menceritakan tentang sejarah Indonesia. Dan ini proyeknya itu kalau nggak salah 1 semester, Bapak Ibu. Dan ini dipantau terus sama gurunya. Jadi sampai anak-anak harus membuat jadwal gitu ya. Karena kebetulan saya pernah jadi wali kelasnya dan paham betul gitu ya, mereka latihan sampai malam kayak gitu ya. Kemudian ada jadwalnya gitu ya, dan guru juga memantau terus. Itu jadi proyek itu tidak instan gitu ya. Memang capeknya. Kenapa kita butuh berkolaborasi dengan guru lain? Karena kita capek kalau sendiri gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini unik juga. Ini pernah dilakukan adalah manasik haji kelas 10 dan ini hampir banyak mata pelajaran yang ikut ya, kolaborasi dari otomatis dari pelajaran PAI, ada PJOK. Kenapa PJOK itu kan menghitung gitu ya, menghitung jumlah langkah gitu ya. Kemudian ada bahasa Indonesia melakukan observasi, kemudian ada matematika juga berapa panjang langkahnya ya gitu ya. Kalau PJOK mohon maaf tadi salah, yang menghitung jumlah langkah itu yang matematika. Kemudian kalau PJOK itu dari apa ya? Dari kebugaran kalau nggak salah. Kemudian ada kimia juga dari souvenir haji katanya, makanannya harus dilihat kayak gitu ya. Kemudian kalau dari TIK-nya karena memang ada yang mengupload video jadi memang dibutuhkan. Ini seru gitu ya, dan ini satu kelas gitu ya, proyek satu kelas dan satu angkatan gitu ya, dilakukan bersama-sama di sekolah. Kemudian ada drama sistem imunitas yang pernah saya juga lakukan di kelas 11. Itu saya kolaborasinya dengan guru bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan ini diupload di video gitu ya. Dan kemudian apa, kita mendapatkan linknya itu diupload di YouTube. Kemudian seperti tadi, karena berhubung ini yang drama sintesis imunitas ini saya lakukan pada saat pandemi, jadi tidak nonton bareng gitu ya. Jadi cukup kita komentarin di grup-grup WA gitu. Nah itu, jadi intinya adalah mata pelajaran apapun dapat berkolaborasi dengan catatan terdapat irisan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Jadi kita jangan memaksakan, aku bestian nih sama guru ini, harus ada kolaborasi. Tidak juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi tetap dilihat tujuan pembelajarannya bagaimana. Tapi memang sih kerja sama bestie itu lebih menyenangkan ya. Nah itu makanya, tapi tetap kita melihat dengan acuan capaian pembelajaran. Next. Ya, ini Bapak Ibu refleksi dan dampaknya ya. Jadi bagi peserta didik untuk proyek kolaborasi ini, yang pertama adalah meningkatkan kolaborasi antar peserta didik. Kemudian peserta didik menjadi lebih ringan karena proyek yang dibebankan tidak banyak. Jadi waktu itu memang ada kewajiban untuk guru mata pelajaran, bukan kewajiban, disarankan ya di sekolah saya untuk mengadakan proyek. Nah, jadi semua mata pelajaran tuh pengen bikin proyek gitu. Kebayang kalau 14 proyek pingsan gitu. Makanya kita berkolaborasi gitu ya, berkolaborasi yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran tadi. Kemudian anak-anak juga makin erat gitu ya, karena memang mereka suka tidak suka harus bekerja sama. Karena memang di dunia nyata nanti setelah mereka lulus juga yang dipakai itu kan adalah teamwork gitu ya, kerjasama dan kolaborasi. Kemudian peserta didik berlatih untuk berkolaborasi, berempati, bekerja sama, saling menghargai dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi di sini banyak dramanya Bapak Ibu. Jadi justru dramanya itu yang dinikmati gitu oleh anak-anak gitu ya. Dan itu akan terkenang gitu ya sampai dia sudah lulus itu terkenang. Dan apalagi produknya itu diupload di YouTube. Jadi nanti beberapa tahun kemudian masih bisa ditonton gitu Bapak Ibu. Kemudian bagi guru itu pekerjaan menjadi lebih ringan karena asesmen yang dibuat itu bersama dengan rekan kolaborator. Jadi kita akan berdiskusi tadi ya Bapak Ibu ya, gimana nih baiknya seperti ini. Maka kalau satu orang dengan banyak orang itu kan akan lebih meringankan dengan banyak orang gitu ya. Karena nanti akan memunculkan asesmen yang kreatif tadi ya. Kemudian dalam membimbing proyek bisa dilakukan bergantian sesuai jadwal. Jadi karena kita berkolaborasi kan, maka gantian nih siapa yang bisa masuk gitu ya. Bukan berarti nanti jam kos, bukan. Maksudnya di sini adalah gantian untuk bisa mengadakan pembelajaran kolaborator gitu tadi, kolaborasi gitu. Kemudian meningkatkan kolaborasi antar sesama guru. Itu sudah pasti kerjasama dan makin mempererat gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk bisa mengakses asesmen, contoh video karya dari proyek kolaborasi bisa dicek di YouTube, channel YouTube saya, Weti Yuningsi, atau bisa sekalian berselancar ke blog saya, wetiyuningsi.com. Begitu, Pak Alimka. Baik, cukup, Ibu. Iya, cukup. Saya Baik, nggak terima bikin kasih. pantun kayak Pak Ansori.
Mohon Oke. maaf. Iya, Aman, aman, teh iya, aman. Terima kasih teh atas sajian materinya. Saya sangat iya. takjub dengan praktik baik ini. Saya juga merasa penasaran bagaimana kalau saya juga menerapkan ini di sekolah saya, Teh. Iya. Jujur, saya belum menerapkan kolaborasi ini di teman-teman guru. Ini menjadi referensi baik juga bagi saya dan tentu ini menjadi referensi baik juga untuk Bapak Ibu guru hebat yang ada di Zoom atau di YouTube malam hari ini.